barangmu sing ora kanggo iku iso marai wong pinter. Weh, berarti barangnya sing rak kanggo sama wong pinter. Ya, iya. Sampah itu kan barang. Durung. Ora sido. Durung sido. Durung sido kanggo Mas. Alhamdulillah ya Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Anggun bersama teman-teman dari WCD ya Mas ya. Atau bacanya gimana Mas tepatnya bacanya? Bacanya gimana tepatnya? Bacanya World Clean Up Day. Oh iya sorry. World Clean Up Day Mas. Oke. Resik-resik sak dunya. Oh, resik sak donya. Maksudnya apa itu Mas? Coba kita kenalan dulu sama WCD. Angel aku Mas gak bisa bahasa Inggris. Soalnya MC Desa. Mas, langsung kita kenalan aja untuk sekalian menyapa kerabat lintas kudus yang lagi nonton. Halo semua yang lagi nonton. Kenalan aja yang pertama nih dari BCD ini Mas siapa? Mas Adam ya? Ya, perkenalkan nama saya Mas Adam. Ya. Ini Mas Mbak. Mbak Hawa ya? Oh bukan. Oh iya. Terus Saya Mas Erza. ya gitu. Saya Mas Aris. Umar. Wah, gak apal kabeh guys. Gak apa lah Mas. Yang di sana itu pemain figuran semua. Dan di sana ada 1.000 orang relawan yang di sana. Oke. Asik-asik semua guys ternyata guys tamu pada malam hari ini guys. Monggo Mas, silakan masuk. Ya Mas, monggo dikenalkan Mas tentang WCD itu apa sih Mas? Terus itu komunitas atau gimana gitu? Monggo jelaskan sama kerabat lintas kudus yang penasaran tentunya untuk lihat podcast malam hari ini. Siap. Jadi WCD itu seperti namanya tadi Mas ya. Jadi World Clean Up Day. Jadi itu kegiatan bersih-bersih serentak seluruh dunia. Jadi nggak hanya di Kudus, nggak hanya di Indonesia. Jadi ada di beberapa negara. Nah, kebetulan Indonesia, tepatnya Jawa Tengah, tahun kemarin itu menjadi provinsi atau daerah yang paling banyak relawannya. Jadi relawan Kudus. WCD seluruh Indonesia. Enggak, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah itu relawannya tahun 2019 kemarin ada 6 juta lebih. Nah, jadi itu relawan paling besar di seluruh dunia untuk tingkat provinsi. Oh, Jadi yang paling menggerakkan paling banyak daripada daerah-daerah lain. Seperti itu. luar biasa sekali guys. Oh iya Mas, kok bisa kebentuk WCD ini gimana Mas ceritanya Mas? Siapa yang dulu pertama yang ngerintis sampai bisa kebentuk gimana ceritanya? Tentunya kerabat lintas kudus yang lagi nonton kan penasaran Mas yang belum tahu. Oke, saya jawab untuk WCD. Setahu saya itu pertama kali dibentuk di Estonia oleh lembaga non-government dan juga non-profit organization yang bernama yang independen, namanya Light It World. Terus membentuk kegiatan bersih-bersih seluruh dunia yang akhirnya diikuti oleh hampir lebih dari 150 negara di dunia. Wah, 150 negara di dunia. Iya, lebih dari 150 negara di dunia. Oh iya, berarti kalau yang datang malam hari ini termasuk relawan WCD apa gimana? Monggo, mungkin Mbaknya mau jawab. Mbaknya malu-malu kucing. Ya, jadi kita kita ini relawan dari WCD Kabupaten Kudus. Untuk Kabupaten Ya, Kudus, jadi WCD itu ada tingkatannya. Dia ada di Indonesia sendiri ada WCD pusat di Indonesia, jadi tim pusat di Indonesia, tingkat Jawa Tengah juga ada, kemudian dari provinsi per kabupaten atau kota itu juga ada timnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi ya. tiap kabupaten kota ada timnya seperti itu. Nah, kita sekarang ini ada core timnya. Core tim itu panitia intinya ada sekitar 18 orang sekarang ini. Nah, tapi kita masih mencari relawan lagi untuk aksi tanggal 19. Oh, mencari relawan butuh berapa pasukan, Mas? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa seluruh masyarakat di Kudus. Termasuk Masnya ya. Oh, siap Oh, pokoknya. iya. Pokoknya pemburu topo siap. Oh iya, Mas. Kalau yang di Kudus sendiri, itu tepatnya itu yang membentuk siapa? Untuk relawan WCD-nya. Ngomong-ngomong Bu, iklan saya, Mas. Iya, iklan enggak apa.
yang membentuk. Jadi semanya tadi di Indonesia punya tim sendiri, kemudian dari yang Indonesia itu rekrutmen untuk yang Jawa Tengah lah. Yang tim Jawa Tengah itu juga rekrutmen untuk yang kabupaten atau kota. Nah, kebetulan kita ini mendaftar di tingkatan kabupaten kota dan kebetulan saya sendiri sebagai leadernya. Oh. Nah, leadernya kemudian teman-teman ini tepuk tangan. Leadernya gede, guys. Aku kok main sorak-sorak, guys. Nah, itu jadi kita emang awalnya yang dioprek adalah leadernya. Jadi dari Jawa Tengah oprek leadernya, kemudian dari leader dan beberapa relawan itu yang udah daftar ya. Terus kita mencari core team. Jadi panitia-panitia inti. Nah, akhirnya terbentuknya 18 relawan. Nah, itu tergabung untuk jadi panitia intinya. Nah, sekarang ini ke depan kita juga mau cari relawan untuk aksinya tanggal 19. Oh, gitu kita ya. Kita inginnya semua masyarakat guys. Ya. Untuk masyarakat khususnya kerabat lintas kudus yang lagi nonton, untuk kalian yang mau menjadi relawan WCD seperti mereka, bisa gabung nanti, bisa ngubungi jenengan apa langsung jenengan apa Saya lewat hubungi saya. sebagai admin apa gimana? Saya iya sebagai PR dan marketing itu seperti humas dulu Mas. Oh iya, Saya kalau humasnya. mau misalkan ada kerabat lintas kudus yang mau gabung, Iya. apakah mereka bisa ngubungi kontaknya langsung Iya, apa bisa. harus datang Saya ke basecamp apa gimana? Langsung kontak WA aja. Langsung kontak WA. Saya bisa sebutkan di sini kan. Oh, boleh. Nomornya itu di 088 225 202 653. Oh. Saya ulangi ya. Boleh. 088 225 202 653. Tuh cewek-cewek relawan, calon relawan dicatat nomornya. Atau bisa Sama Mas Adam bisa? kunjungi Basecamp? Instagramnya. Instagram. Ya, Instagramnya itu WCD_Jateng_Kudus. Oke, dikunjungi, Ya, di situ geng. juga ada posternya. Siap. Nanti bisa mendaftar di situ. Oke, bisa DM gitu Mas ya. Ya. Kalau basecampnya ada nggak Mas yang di Kudus? Basecamp karena kita kegiatannya itu lebih ke event. Ini kan lebih ke event, jadi nggak komunitas. Jadi kayak gerakan gitu, Mas. Jadi kita nggak punya basecamp secara permanen. Cuma sekarang ini kita berkegiatan di Rumah Gunadi di Barungan. Oh, di Barungan. Ibaratnya basecamp sementara lah seperti itu. Ya. Oh iya. Mas, selama ini kan kita membahas tentang itu ya Mas ya, nyampah kok solutif ya Mas. Itu artinya apa Mas? Terus tujuannya apa, maksudnya gimana itu? Kenapa temanya begitu? Jangan saya terus monggo. Monggo. Gimana Mas? Oh iya. Malam hari ini kita kan membahas tentang tema nyampah kok solutif itu Mas, iya kan? Maksudnya itu artinya gimana gitu loh. Soalnya saya bikin penasaran dulu Mas. Gini Mas, jadi setiap orang itu kadang kan paling tidak mereka setiap hari membuang sampah, paling tidak itu. Entah itu laki-laki atau perempuan atau yang lainnya pasti membuang sampah. Membuang sampah entah itu sembarangan atau di tempat, dan tidak terkecuali lembaga-lembaga atau instansi-instansi juga mereka mempromosikan dirinya sebagai instansi atau lembaga itu dengan kadang membuat banner dan lain sebagainya, spanduk itu dipasang ke pohon-pohon dan yang lainnya lah. Itu membuat pemandangan di sekitar jalan itu kadang tidak menjadi pemandangannya menjadi ya nggak enak lah Mas kalau diingati ada sedot WC ada yang lain-lainnya. Paham gitu. saya Mas. Enggak kayak kalau pemandangan sebelah saya Mas kan. Wah itu Terang sekali Mas ini Mas, karena ada cahaya. untuk itu kalau setidaknya sebagai individu yang baik dan yang benar, Gimana Mas? Sebaiknya gimana? sebaiknya itu dimulai dari diri sendiri Mas. Nah, tadi kan udah diumumkan sama Mas leadernya Mas Adam bahwasanya kita semua bisa menjadi relawan. Nah, dimulai dari diri sendiri, kita di rumah bisa membuang sampah pada tempatnya, atau kita bisa kalau sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mengumumkan kepada anak atau yang lainnya seperti itu Mas. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari Mas siapa yang pojok tadi? Mas Umar ya? Betul. Oke, Mas Umar.
Mas Umar bin Khattab bukan? Wah, pengennya gitu tapi keturun nih. Tapi Mas Umar ganteng sekali Mas malam hari ini loh. Kelemis kepiye ngono. Efek cahaya ini lightning. Padahal kita nggak janjian ada acara ini loh Mas loh. Lightningnya ini keren ini. Jadi kita semua nampak ganteng kecuali yang satu itu. Oh iya, ada tambahan soal tadi itu ya, nyampah yang solutif atau kok solutif tadi itu gimana? Oke. Nyampah mbok yo sing solutif. Oh, mbok yo sing solutif tepatnya gitu Mas ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, gak ada tepatnya. Itu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa yo? Ayo, kenapa? Ning kono ngono. Jadi Sing kejubel malah gak ngomong ning kene ya Mas. Waduh, iku lho guys. Iya. Artinya apa ora dikandani serat briefing sik, Mas. enggak, jadi gini, kita kan dalam keseharian tidak lepas dari yang namanya sampah. Ya kan? Sekali, ya. Setiap orang pasti buang sampah itu, entah itu sampah mantan atau sampah apa kan. Waduh. Gitu. Jadi kita mengajak masyarakat dengan gerakan ini nantinya dengan membuang sampah itu ya buang sampah sing solutif, bukan buang sampah di asal tempat gitu. Dan untuk fokusnya kegiatan kita di kali ini adalah sampah visual. Sampah yang tidak mengenakkan mata, Mas. Waduh. Nah iki enak Mas. Beda nih. Nah, itu gak sampah itu. Untungnya yang di sini tuh enak Mas. Jadinya Gitu. kocak-kocak guys yang datang malam hari ini guys. Lanjut. Nah, jadi kita ingin mengajak masyarakat supaya solutif, memberi solusi supaya tidak membuat sampah yang tidak mengenakkan mata gitu. Dengan cara kita nanti misalkan ada spanduk atau banner-banner yang nempel sembarangan di pohon. Nah, itu ya nanti kita cabut, kasihan pohonnya, Mas. Wong ini wis nyerap CO2 kita tapi kok yo disakiti seperti itu kan kasihan. Benar-benar relawan BCD guys. Apa artinya sih Mas? Work in update. Oh iya. Nah, iku pokoknya. Jawane rasa-rasa sedonya. Iya maklum soalnya host desa Mas. resik-resik sedonya iso uga rusak resik-resik donya, Mas. Jadi ben donyane resik. Oke. Ngono ya iso. Nek donyane resik gak ada donya to, Mas? Donyane resik cek lautangan resik donyane. Lanjut. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi kita ingin mengajak masyarakat supaya sadar terhadap lingkungan, menjaga lingkungan sampah, ya. gitu. Supaya sampah-sampah juga tidak dibuang sembarangan gitu. Oh iya, ini ada tambahan lagi nggak soal itu? Apa saya ada tambahan? Mbak cantik, namanya siapa tuh Mbak? Kenalan lagi tuh Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Distrima. Oh iya Mbak Tentang Distrima, gimana Mbak? Nyampah Mbok Yo solutif. Nah, Indonesia kan terkenal sebagai penyumbang sampah terbesar. Nomor berapa Mbak? Nomor 2. Sedunia? Iya. Ternyata ya guys ya. Sampahmu barang ya. Sampahku barang guys. Nah, kita tuh Mbok Yo sebagai Prestasi generasi itu. muda sadar diri ngono. Ojo mung isone manggoni tapi gak iso ngejaga. Lanjut aja guys. Keluarkan aja. Unek-uneknya enggak apa-apa. Generasi muda tuh sekarang ki kudunya harus sadar diri. Sadar diri terhadap lingkungan. Kita tuh melu manggoni tapi kok iso gak gelem jogo. Udah gitu aja. Loh, maksudnya piye iku, Mbak? Emosi. Mungkin yang dimasuk dari aku manggil Mbak Dis saja ya. Ya wes tak Dis pulang. Enggak. Selamat guys. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Dis ini tuh melu manggoni tapi kok gak iso njogo. Berarti harapannya itu supaya itu Mas, supaya gimana? Jelaskan aja Mas Adam. Masa saya jelaskan nanti saya nanti jadi narasumber dong. Iya. Ya supaya apa ya tadi itu Mas. Kita pengennya itu WJD sendiri ini kita pengen bumi itu sedikit lebih hijau dan sedikit lebih biru. Kenapa sedikit? Karena dari WCD aja sebenarnya nggak cukup. Berarti di aksi tanggal 19 aja itu nggak cukup untuk membersihkan dunia ini gitu loh. Jadi emang WCD itu sebagai momen lah. Bukan itu tuh aksi satu-satunya enggak. Tapi itu momen bagi kita semua untuk yang sudah sadar semakin sadar, yang belum sadar ya dari WCD itu
mulai untuk sadar. Jadi kegiatan WCD ini harapannya nanti ya teman-teman habis ini ya tetap melakukannya seperti saat WCD gitu. Jadi nggak di hari itu aja ngresiki bumi. Dino tok ya ora iso Mas nyampai 300 dino masih ini sedino tok. Berarti untuk kegiatannya apakah setiap hari untuk bersih-bersih sampah? Kalau untuk acara WCD-nya emang sehari. Untuk kita tanggal 19 September. Cuma harapan kita emang nanti ini berkelanjutan diri bagi masyarakat gitu loh. Jadi kan ada sisi edukasinya untuk masyarakat untuk berkelanjutan. Jadi nggak hanya seremonial saja. Oh iya. Seperti iya. itu. Seperti itu ya, kayak sehari ini. Oh iya Mas, kalau soal tadi ya, sampah-sampah yang ditempel itu kayak banner-banner dan sebagainya, itu berarti asumsi saya WCD ini bagus loh Mas. Berarti membantu tugas Satpol PP loh. Iya benar. Iya betul bisa jadi kurang lebihnya seperti itu Mas bisa ya. Bisa jadi. Lah, apakah ada kerjasama dengan pihak Satpol PP saat bersih-bersih seperti itu apa gimana? Nah ini nih teman saya mau masuk nih, coba mungkin mau menjawab nih. Monggo Mas. Mas ini yang masuk ini manusia beneran apa makhluk halus? Aku takut Mas. Oke, monggo Mas. Monggo Mas. Bisa siapa? kenalan dulu dengan Mas siapa? Saya bicara. Nyuwun pangku Mas. Pangku, Mas. Gaul guys, gak kalah kece karo liyane. Weh. Ya, perkenalkan saya makhluk dari planet lain yang ingin Membersihkan bumi. Luar biasa. ini nama saya dulu enggak Mas? Oh, Mas. Enggak penting. Enggak penting, tapi lebih penting kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Mas Rosid ya. Jangan panggil belakangnya aja ya. Oke. Siap. Oke, sensor. Ya, jadi gini, World Clean Day itu hari bersih-bersih dunia. Mati. Dikerjai temennya guys. Di offin ya gak bunyi tuh ya. Bisa mau jelasin Mbak Dis saja, Mbak Distri ya. Kita itu menempati bumi. Tapi kenapa kita nggak mau berbuat? Ya sama halnya seperti ini. Kita punya rumah. Apa kita nggak mau bersihin rumahnya? Kan gitu. Kita ini kalau seandainya rumah kita harus beli. Kita nempatin aja di bumi ini nggak bayar loh. Wah, menarik sekali guys tema malam hari ini guys. Lanjut Mas. Udah bunyi ya? Udah bunyi? Oke, udah bunyi. Kita ini nempatin bumi nggak bayar. Kita bernafas nggak bayar. Kurang baik apa coba Tuhan sama kita? Tetapi kenapa kita nggak mau istilahnya ngasih feedback ke bumi yang kita tempati? Oke, kita nanam kita masang banner seperti itu. Itu coba bayangkan kalau Anda itu berdiri di tengah jalan terus tak pasangi banner buatokmu piye jal. Ojo aku tapi Mas. Iya, enggak maksudnya sing dimasang-masang banner lho Mas. Oh iya. Seperti itu. Kalau untuk kita ini sebenarnya itu untuk pas waktu hari H. Sebelum hari H kita juga ada kegiatan sosialisasi sebenarnya ya. Sosialisasi kepada masyarakat ya. Untuk lebih pandai memilah sampah. Kayak sampah organik itu dan anorganik seperti itu. Terus mungkin ini banyak dari komunitas. Kita ini World Clean Day itu gabungan dari beberapa komunitas yang istilahnya mau bergerak untuk dunia ini. Kita ini pemuda. Ya masa orang tua itu kalah sama pemuda kan nggak mungkin. Biasanya kan orang tua itu lebih berpengalaman kan Mas. Tapi pemuda mau kalah orang tua gitu. Oh nggak mau Mas. Kalau untuk masalah kebaikan katanya itu berlomba-lombalah dalam hal kebaikan kan seperti itu Mas. Nah, itu kita ini mau tolong yang di rumah Bapak Ibu kalau seandainya punya sampah yang bisa diolah kembali ya dipisahkan dengan yang tidak bisa diolah kembali. Kalau seandainya ini saya bangga sama leader kita karena
dia ini istilahnya empunya kresek, komunitas kresek. Tepuk tangan dong. Ya Allah Gusti. Mas. Mungkin untuk itu terhanyut dengan kata-kata mutiara dari Mas Rosid sendiri gitu, Mas. Iya, ini sampai jadi saya tuh apa splices apa Mas, sepaneng gitu loh Mas. Gumun. Gitu. Kemarin ya omong-omong kalau ada yang hanyut juga Mas. Hanyut, maksudnya gimana tuh Mas? Ya biasanya sampai ya, ada yang hanyut juga ketika kita buang sampah sembarangan di kali kan hanyut, terus akhirnya sampai ke laut, terus dimakan penyu, dimakan ikan-ikan, dan ikan nus itu sebenarnya ada plastiknya. Itu gara-gara kita yang buang sampah di laut. Enggak, memang kayak dia emang ada plastiknya. Oh gitu. Tapi kirain ya gara-gara kita. Ya Allah Mas. Saya udah belajar dari Google tadi loh. Soal cumi-cumi. Kemarin di Twitter caranya perang kayak gitu Mas. Oh gitu. Iya. Perangnya orang Indonesia seperti itu. Membahas sesuatu hal yang tidak penting. Oh, ya. Tapi jadi penting ceritakan Mas, lanjut. Ya, jadi ini Mas Adam punya komunitas namanya Kresek. Ya. Dan Kresek itu juga tentang lingkungan. Tentang lingkungan juga pasti. Tentang lingkungan juga. Dia bergerak dalam hal lingkungan. Dan Kresek itu punya satu program yang bagus dan harus kita apresiasi, kita support, yaitu Kresek punya program beasiswa. Punya program beasiswa. Wah, ini sangat menarik sekali guys, tentunya khususnya untuk Rakernas Kudus yang lagi nonton. Maksudnya itu gimana Mas? Kresek itu punya program beasiswa, itu istilahnya gampangnya seperti ini. Barangmu sing ora kanggo iku iso marai wong pinter. Wih, berarti barangnya sing ora kanggo iso marai wong pinter. Ya, itu sampah itu kan barang durung ora sido durung sido kanggo Mas, alhamdulillah Mas. Itu kudu bisa oleh bisa ora sih Mas aku Mas, ya Allah ya aku tak tahan iki Mas, iki aku arep bisa malah go sarung salah iki mau. Ya Allah ya Allah, ngomong aku Mas kerjani sanjane. Lanjut. Jadi barangmu sing ora kanggo, sing mbok arani sepele, sing mbok arani sing biasa dihelehke, contoh seperti minyak tanah wis minyak jelantah. Kok minyak tanah, minyak jelantah wis bar dienggo goreng 10 wulan. Mas nek ngomong minyak jelantah, meneh wis 10 bulan. Aja madhep ning aku minyak jelantah. Yo biasane iki mesti cara halus. Yo biasane. Biasane nek masak ngono nggowo minyak goreng kan ngasih suwi to, Mas. Sampai lama. Biasanya sampai lama. Kuwi terus bar digoreng ndi? Biasanya di mana? Ya iya. Mosok aku sing jawab. Mbak, gue yang biasanya resik-resik, Mbak. Biasanya masak. Biasanya masak enggak? Goreng-goreng apa enggak? Astagfirullah. Saya mau ditanya dia. Iya. Bagaimana kamu jadi seorang idaman? Tapi sudah menjadi idaman saya, lanjut Mas. Jadi jelantahe panjenengan sedanten niku bisa berguna untuk beberapa orang. Sampah-sampah plastiknya, sampah yang layak jual, meskipun itu cuma sekilo 1000, sekilo 3000, tapi ya disumbangke biar bisa kami manfaatkan untuk membantu, bukan cuma membantu, lebih peduli, istilahnya mensupport orang-orang yang memang bersemangat, karena Kresek itu programnya bukan cuma tentang beasiswa, tentang yang kita support dengan uang, juga pelatihan soft skill. Jadi kalau seandainya memang itu tidak berguna, ya kita siap menerima loh. Oh gitu. Iya. Mas sebentar, ini tentunya kan tidak semua orang itu tahu hubungan minyak jelantah dengan Kresek tadi. Nah, ini saya mau mewakili kerabat lintas yang tanya hubungannya minyak goreng yang menjadi jelantah, ya kan,
sampai menjadi kresek itu apakah maksudnya itu kalau minyak goreng itu jelantahnya itu dikumpulkan nanti itu bisa diolah kembali menjadi kresek dan bisa bukan begini Mas, kresek itu namanya nama komunitasnya Mas. Iya maksudnya kan gitu saya juga nggak tahu nanti Mas. minyak jelantahnya itu kalau dimasukkan Mas, kresek ya. itu ya jadi bisa Mas. Jadi kalau untuk penjelasan tentang minyak goreng itu bisa dijelaskan sama Mas Adam. Oke, Mas Adam, lanjut Mas. Iya Mas. Ikan hiu, ikan cocot, ayo lanjut. Soal kresek tadi Mas, sama minyak jelantah. Iki ku, nek ketemu aku tak hajar loh kok iki. Sopo? Sampean toh. Omamu di suara ketemu ora ketemu. Kalah aku guys, gak bisa ngajar. Lanjut Mas. Ya mungkin sedikit melebar ya dari WCD. Jadi kalau kresek itu sendiri emang komunitas yang sudah 5 tahun di Kudus. Komunitas maaf Mas ya. Iya. Tadi pelanggaran saya. Iya, tadi orang ya. plastik kresek-kresek kono iku. Oke. Ya walaupun terinspirasi dari kono sih. Oh iya. Nah, kresek itu ada kepanjangannya sebenarnya. Kreasi sampah ekonomi kota. Oh, jadi kresek itu guys. Guys. Tadi? Kreasi- Itu guys. Kreasi sampah ekonomi kota. Ya, jadi kita pengen mengkreasikan sampah, Iya. merubah sampah itu menjadi sebuah ekonomi gitu. Oh, ada nilai jualnya nanti Iya, ya. dan nilai jualnya. Baik ekonomi itu baik untuk diri kita sendiri atau mungkin orang lain. Nah, salah satu yang dibicarakan Mas Rosid itu kita emang ada program beasiswa pendidikan. Nah, kebetulan di sini ada penerima beasiswa kita. Nah, Ini biar istilahnya testimoni. ya monggo silakan. boleh, nggak apa. Silakan, Dek. Ya itu biar gimana dia mendapatkan pengalamannya. Apa nanti banyak tak hipnotis dulu biar keluar semua unek-uneknya? Monggo. Ini loh, aku pengen cawe dok kabeh. Asik kan? Ini. Monggo, Mbak. Ojo lah kok jamu bojoku aku. Kenalan dulu, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Oke, nama Cantik, guys. saya Mbak dulu. nama saya Putri. Nama Lanjut. saya Putri. Mbak Putri. Ah, Ya, Mbak Putri di WCD atau di Kresek tadi itu sebagai apa? di Kresek saya sebagai penerima beasiswa soft skill So, penerima beasiswa soft skill. yang sampai sekarang udah 11 kali pelatihan soft skill, 2 kali offline, yang sisanya online. Masih ada 1 kali pertemuan. Oh, masih ada. Ya, Di mana itu, Mbak? kemungkinan online ya mas. Online. Oh, online ya? Soalnya masih masa pandemi. Kapan? Minggu besok. Oh, tenang Mbak, saya nggak tanya kapan kita jalan. Gak usah grogi di sini Mbak. Tepuk tangan toh guys. Gak tepuk tangan belas garing lagi. Mbak Putri ini berarti salah satu pemuda perwakilan dari Kresek yang sangat luar biasa guys. Ibu Kartini zaman now ya. Sama Mbak Dis. Siap. Mbak Dis kok kayak apa dong Mbak, kenapa? Hah? Ya Allah Gusti. Mbak kita lah loh Mbak. Tahan, lanjut ya. Soal beasiswanya tadi mungkin bisa diceritakan lebih luas Mbak kepada kerabat Dinas Kudus atau masyarakat yang lagi nonton sekarang. Jadi kan tadi sampai mana tadi? Nah, kita punya program beasiswa pendidikan. Programnya. Nah, jadi kita programnya itu sebenarnya kita dari 2019 kita udah bikin program beasiswa. Cuma kemarin untuk anak SD tahun 2019. Nah, karena kita rasa itu kurang manfaatnya kurang banyak, dalam artian gini. Kalau anak-anak SD yang kita beri itu nggak bisa kita arahkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang peduli lingkungan. Masih Nah, jauh. Iya susah, ngarahinnya susah. Jadi hanya kita kasih beasiswa pendidikan saja sama apa kayak tumbler, kemudian buku tentang lingkungan. Jadi harapan kita mereka tetap mengaplikasikan itu. Jadi memakai tumbler itu untuk kemana-mana gitu. Jadi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, di tahun 2020 ini akhirnya kita mutusin untuk bikin beasiswa untuk anak-anak SMA. Nah, kenapa SMA ya? Mereka udah besar, udah bisa mikir mana yang benar, mana yang salah. Mereka bisa kita arahkan. Makanya di beasiswa kita nggak hanya ngasih uang, tapi ada pelatihan soft skill-nya. Nah, kebetulan adik Putri ini dia tuh hanya mendapatkan beasiswa soft skill, jadi dia nggak dapat uang.
Oh gitu. Jadi adik-adik kita menerima 5 anak yang dapat beasiswa full plus uang sama 10 anak yang hanya mendapatkan pelatihan. Nah mereka ini tergantung keren karena kenapa? Mereka nggak dapat uang cuma masih bisa ikut sampai akhir, mau ikut sampai akhir kegiatan. Nah gitu. Nah kita apresiasi kemudian juga di Putri ya, sorry. Di Putri juga pernah dapat juara ya kemarin ya. Jadi kita kemarin, jadi Kresek ini sendiri kita juga selain memberikan uang, memberikan pelatihan, kita juga mengajarkan teman-teman ini tuh untuk berani ikut ajang-ajang, ajang lomba. Nah, gitu ya. Kita share linknya, kita share posternya, mereka ikut, kita biayai pendaftarannya. Alhamdulillah dari semua yang ikut ada 3 yang juara. Luar biasa. Iya, yang 2 itu juara 2 dan 3. Bahkan penyelenggaranya itu juara 1. Kotanya di Malang. Penyelenggaranya nomor 1 dan nomor 2, nomor 3-nya itu dari Kudus. Itu berarti tingkat nasional. Tingkat nasional karena umum. Luar biasa gitu. sekali. Tepuk tangan dulu. Berarti Kresek ini ternyata itu geraknya itu sangat luar biasa sekali, guys. Sampai mikir ke yang masih sekolah ya, anak-anak gitu, untuk bukan hanya sekedar membantu untuk beasiswa Mas atau mengasih uang ya. Tapi di situ ada edukasi untuk itu yang terpenting malah. Membentuk SDM, bukan masalah uangnya. Yang penting untuk membentuk SDM-nya supaya nanti lebih maju gitu Mas pikirannya. Iya, benar. Dan berani untuk lomba-lomba kayak gitu. Iya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalau beasiswa, ngomongin beasiswa, itu tentunya kan ada hubungannya dengan uang ya. Selama ini Kresek itu bisa dapat, mohon maaf ya, bisa dapat uang untuk membantu siswa-siswa yang dikasih beasiswa itu dari mana sih? Nah, ini sudah sedikit disinggung Mas Roset. Jadi kita dapat uang dari mana? Ya kita dari sampah. Dari sampah itu. Jadi kita ada program itu namanya sedekah sampah, Mas. Jadi kita mengajak masyarakat. Dijadikan bank sampah apa gimana Mas? Ya, kita di Rumah Gunadi, kita base camp-nya di Rumah Gunadi, belakang Obed Barongan. Nah, kita di situ punya pojok sedekah sampah. Pojok sedekah. Ya, jadi kita mengajak masyarakat secara umum lewat media sosial, kemudian ya kita kerjasama dengan media-media lokal untuk mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah. Jadi sampah baik sampah daur, sampah yang bisa dijual, jadi kayak botol, kardus, besi, dan lain-lain ya kayak di rongsokan itu Mas. Dan juga kita juga sampah minyak jelantah. Nah kita juga nampung minyak jelantah juga. Nah dari situlah sebagian besar pendanaan Kresek dari untuk kegiatan-kegiatannya. Tapi kita juga ada donatur-donatur yang emang memberikan secara cash, uang. Jadi mungkin dia nggak bisa, Mas sama aku tapi aku pengen kontribusi. Jadi ada teman-teman saya yang nggak bisa tenaga. Ya teman-teman kayak misalnya teman-teman saya di luar kuliahan teman-teman luar kota, dia tertarik tapi nggak bisa ngasih sampah. Nah mereka memberikan dana-dana fresh money tersebut. Nah itu yang kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita, nggak hanya beasiswa, jadi kita ada beberapa kegiatan sosial di situ. Ada nggak Mas atau pernah nggak Masnya itu mengajukan proposal ke pihak pemerintah atau sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah nggak untuk pendanaan untuk acara yang luar biasa itu loh Mas, untuk membantu yang supaya dapat beasiswa gitu, ada nggak? Kalau untuk beasiswa sendiri emang kita inginnya dari awal emang dari independen dari kita sendiri. Untuk beasiswa ya. Tapi untuk kegiatan kita yang lain kayak mungkin kita acara Hari Peduli Sampah Nasional emang kita sesekali emang ngajuin proposal ke beberapa perusahaan. Cuma emang untuk beasiswa ini kita pengen uangnya pendanaan itu emang dari masyarakat. Nah, emang kita pengennya tuh lebih banyak orang yang memberikan donasi sampah ketimbang fresh money. Karena biar itu ada edukasinya gitu loh. Jadi biar sampah sudah di beasiswa. Gitu loh. Jadi untuk beasiswa yang pertama ini Mas sebenarnya di luar ekspektasi kita. Ada beberapa adik-adik kita yang juara. Jadi walaupun di tengah pandemi gitu loh. Jadi kemarin kita sempat takut juga, wah ini pandemi belum selesai, kita kegiatannya bagaimana. Akhirnya kita online semua gitu loh. Online semua. Tapi itu ada kriteria sendiri enggak yang untuk calon mendapatkan beasiswa itu, ada enggak? Ya. Kalau untuk calonnya sendiri,
kita calonnya nggak ada kriteria khusus dalam artian biasanya kalau di sekolah-sekolah kan ini untuk ada beasiswa untuk yang pinter. Kayak gitu. Terus ada beasiswa untuk yang maaf ya untuk yang kurang mampu. Nah kita nggak berpikir dari situ. Jadi kita nggak kalau beasiswa seperti itu nanti orang-orang yang maaf ya katakanlah dia keimunnya tengah-tengah lah, tengah-tengah terus dia aktif organisasi, aktif kegiatan. Nah dia nggak bisa daftar yang beasiswa pinter. Terus kayak bisa datang misal dia kayak aku Mas gak iso daftar sing pinter soalnya aku tengah-tengah ke bawah. Ilmunya gitu saya. Terus memang kita sebenarnya kita carinya itu anak-anak yang bukan prioritas apa katakanlah miskin. Pinter itu bukan prioritas kita. Tapi adalah anak-anak yang mau untuk berkembang. Oh gitu. Gitu, Jadi tapi saat nanti kita seleksi ada anak-anak yang pengen berkembang tapi dia jatuhnya orang yang membutuhkan, ya kita utamakan. Gitu. Tapi tetap prioritas pertama bukan yang itu. Yang kita prioritaskan adalah anak-anak yang mau berkembang, mau diajak berkembang seperti itu. Luar biasa gitu, sekali. Pengen maju lah. Jadi percuma kita ngasih anak-anak yang kurang mampu, kita ngasih gelontorkan uang, gelontorkan kegiatan, cuma dia sendiri mentalnya hanya mental apa ya menerima gitu loh. Mental menerima, tapi nanti nggak ada mental berkembang. Kontribusinya ya. Iya. Nggak ada buktinya kalau dia gitu. mau berprestasi gitu ya. Selama Seperti ini itu. pernah tekor apa enggak? Untuk biaya awal-awal dulu pernah enggak tekor? Sampai saat ini sih kalau untuk donasi yang periode pertama kemarin Minus pernah enggak? Minus pernah enggak? Belum pernah ya? Iya, itu tadi dari kita. Jadi luar ekspektasi emang dari donasi sampah itu sendiri kadang ya bisa mencukupi kadang. Udah cukup maksudnya ya. Kalau seandainya minus dia nggak akan gemuk seperti ini. Iya. Ngono. Enggak lah. Seperti itu emang kita untuk anak-anak pun saat kita saat ada yang mau pengen lomba, kita langsung bayarin semua, nggak masalah gitu loh. Karena itu kalau anak-anak kalau nggak digituin nanti dia udah harus bayar lagi, kayak gitu. Oke guys, untuk Rabenar Kudus ini kedua kalinya kita kedatangan tamu yang spesial yang masih ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Tapi kemarin kan beda sama ini. Yang kemarin itu cenderung dia itu lebih ke kayak bikin kursus gitu, yang ini lebih ke peduli dengan yang yang mau diajak maju untuk berprestasi gitu Mas ya. Luar biasa sekali loh. Tepuk tangan guys. Masnya boleh loh kalau mulai sekarang ngumpulin sampah, ngumpulin minyak jelantahnya. Boleh loh Masnya mendapatkan beasiswa dari kita. Yo, enggak. Kembali ke SD lagi. Masa jadi donatur. Jangan dong. Gitu. Ntar cari mbaknya. Susah nyarinya saya kayak saya unik soal saya. Gitu Mas. Mungkin mulai sekarang Mas juga bisa berubah nih. Dalam artian di rumah ngumpulin sampahnya, kemudian dikasih kayak mungkin Mbak Dis mungkin bisa. Gitu. Oke, Mbak nanti minta WA-nya ya. Soalnya dia mahasiswa pecinta alam. Oh iya. Kamu harus jadi alam dulu Mas, harus dicintai. Nama lengkap saya ada alamnya loh Mas. Alam bagus semua alam. Ayah panesan tadi Mbak Distri nih Mbak ya. Itu tadi sangat-sangat menjiwai sekali soal bahas tentang lingkungan tadi itu Mbak ya. Oh iya, pecinta alam. Selama ini menjadi pecinta alam, Mbaknya itu udah gerak apa aja Mbak dengan komunitas-komunitasnya, terusnya Kresek dan yang lain? Oh, kalau di Kresek itu saya kan baru gabung di dalam World Clean Day ini. Oh, baru gabung. Nah, kalau sebelumnya saya itu lebih ke volunteer kebencanaan. Oh, lebih ke kebencanaan. Iya. Oh, luar biasa. Berarti nek misalnya saya hilang di hutan, nanti Mbak yang nyari. Oh, nggak mau. Nah, juga biasanya kalau di kegiatan Mapala saya, itu biasanya kita ngambil sampah-sampah di gunung di jalur pendakian. Oh iya. Iya, di jalur pendakian. Sana banyak berarti Mbak ya? Sangat banyak. Tuh kesadaran para pendaki di Kudus sangat-sangat kurang banget kalau menurut saya. Sangat kurang banget ya. Ngakuinnya pecinta alam, tapi dia tuh hanya pemburu selfie aja di puncak. Oh, sapa iku sing pemburu selfie? Ayo kerabat lintas Kudus ana gak? Nek kene ana gak? Enggak, sini kan pecinta alam semua ya. Ada yang menambahkan mungkin Mas ini tadi tuh belum ngano loh. Sapa-sapa sama kerabat lintas Kudus loh. Mas siapa? Itu kan Mas Umar, yang ini Mas siapa? Hah? Saya Mas Irza. Mas Irza? Oh, Mas Irza. Izra Balian. Mas Irza.
selama ini kontribusinya Mas Erja di Kresek ini Oh, WCD. Ini kembali ke WCD. Oh, iya, Soalnya ke tadi WCD. Kresek itu adalah bagian dari WCD dan kita semua bisa menjadi bagian dari WCD. Oke, siap. Kontribusinya selama ini untuk Mas Erza. Mas Erja, kok angel loh, Mas. Mas Erja ini di WCD ini sudah sampai seperti apa? Oke, untuk saya sebenarnya di WCD juga baru tahun ini saya ikut. Sebenarnya kan WCD kan tahun kemarin juga ada, cuman saya tahun ini baru ikut dan karena merasa tergerak juga karena ada banyak sampah-sampah yang kayak tadi ada banyak orang-orang yang masih buang sampah sembarangan, terus yang lingkungannya masih kotor juga, terus kan saya kayak merasa tergerak gitu loh. Saya pengen menjadi bagian dari solusi sebagai pemuda. Saya pengen jadi bagian dari solusi, bukan masalah gitu loh, Mas. Jadi untuk tahun ini, WCD tahun ini saya memberanikan diri menjadi PR dan marketingnya untuk bagian humas. Jadi nanti yang kalau teman-teman mau jadi relawan nanti boleh tanya-tanya sama saya terus daftar ke saya untuk jadi relawan WCD tahun 2020 nih. Bisa ngubungi ke nomor berapa tadi, Mas? Tadi Disebutkan tadi. Enggak apa-apa, bilang aja kali. Gitu. Atau bisa DM. Nah, DM di Instagram WCD_Jateng_Kudus. WCD ID. WCD ID. Iya. Untuk WCD yang Kudus ini ada YouTube-nya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Buat itu enggak masalah. Wani biro. Relawan. Iya. Aku kan di luar relawan. Bisnis relawan ya, Mbak. Nah, iki relawan aku relawan. Jadi gini ya, Mas. Mas Erza ini, Mas Erja. dia baru lulus sekolah dan dia belum tahu Lulus sekolah apa, Mas? lulus SMA. Baru lulus SMA. SMA di mana? Saya alumni Mandua Kudus. Oh, alam Mandua Mandua Kudus. Kudus, iya. Oh, luar biasa loh. Sapa-sapa untuk kepala sekolahnya guru. Iya. Halo teman-teman. Karena iya, sekolahnya pasti bangga, Mas, punya murid yang seperti ini loh. Jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Ya, jadi gini ya, Mas. Saya mau menekankan kepada adik-adik, dia ini baru lulus dan dia belum jelas. Dia masih istilahnya masih daftar-daftar. Dia tidak punya kegiatan. Dia jadi daripada dia tidak ngapa-ngapain di rumah, itu kan bisa mengikuti kegiatan yang positif. Iya. Luar biasa sekali loh, Mas. Jadi ya kita harus mengapresiasi anak muda yang seperti ini. Oke, Dan luar biasa. itu seperti itu. Itu contohnya. Ya, contohnya. Contoh satu. Dan contoh kedua, De Putri ini. Dia masih sekolah, tapi dia sudah peduli sama lingkungan. Bagaimana lingkungan lingkungan itu peduli? Iya, masih kelas 3. Oke, Po. Ayo. Kok tak parane mulai ya. Sekolah di mana, Mbak? Mbak sekolah di mana? Sekolah di SMK Duta Karya kelas 12. Oh, luar biasa sekali loh perwakilan Duta Karya berarti ini, guys. Oh iya, terus lanjut, Mas. Jadi Anda yang istilahnya tidak punya kegiatan apa-apa di masa pandemi ini bisa kok bergabung dengan kita di acara World Clean Day. Ya dari tadi mungkin sebelum hari H kita ini memilah sampah. Ya kalau seandainya Anda tidak punya kegiatan, moro gini tanggane gini Pak RT terus ngomong, Pak tolong warganya digerakkan kanggo sampahe. Nanti kita insya Allah mau menjemput sampahnya ya, Mas. Oh, insya Allah kita mau menjemput. Berarti mau jemput gitu ya? Ya, kalau seandainya sampahnya banyak ya kita siap jemput. Ya istilahnya kan dikumpulin, sampahnya banyak. Ini sampah dari sampah yang bisa dijual, Mas. Dan nanti uangnya juga untuk meminarkan masyarakat. Bukan untuk kita. Kita ini istilahnya sudah pintar, Mas. Nggak peduli mau orang lain ngomong apa, pokoknya kita pintar. Ameh ngarani, "Wah, aku goblok." Lah, ra apa-apa, aku pinter. Mas, kita pintar tos dulu. Tos Iya. gini corona. Iya. Kita ini pintar. Kita pintar, guys. Kita pintar. Kita ini pintar karena apa? Kalau seandainya kita bodoh, kita nggak mungkin bisa membedakan mana sampah yang bisa berguna, mana sampah yang tidak berguna. Sedangkan sampah yang istilahnya sampah dari bekas sayuran itu aja bisa jadi kompos.
bisa jadi uang. Semuanya itu bisa menjadi duit, cuan. Kok harus nepok tangan nih guys. itu seperti itu. Jadi ya udahlah. Jadi manusia tuh yang berguna aja. Jadi kalau nganggur nggak apa-apa. Yang penting istilahnya berguna. Saya juga nganggur soalnya gitu. Tapi berguna. Tapi alhamdulillah. Mas berguna apa enggak Mas? Tak gunake. Enggak. Ya saya yang penting tidak diguna-guna enggak apa-apa Mas. Iya. Nanti kalau guna-guna babak duanya tak guna-guna nanti. Enggak boleh. Enggak, kita udah janjian nanti tak guna-guna. Iya. Nanti yang nempel sama Masnya saya loh. Aduh. Jangan Mas, nanti ada nganu tanda tanya nanti. Jadi seperti itu. Kita ini belajar dari adik-adik yang lebih muda dari kita. Mereka aja yang lebih muda bisa, kenapa kita yang sudah dikatakan dewasa tetapi kita tidak mau mempunyai pikiran yang dewasa. Itu loh Mas. Gitu kan pikiran kita harus menjadi lebih dewasa dan mau untuk istilahnya menjadi contoh yang muda-muda yang lebih iya, istilahnya sampah. Dan saya itu perokok aktif. Saya sebagai orang kudus saya perokok aktif dan alhamdulillah kalau saya ngerokok itu saya jarang buang putung rokok di sembarang tempat. Wah, gemes. Seandainya tuh Mas, gini tuh saya ngerokok tak cecek ning kene tak sai Mas. Mbokku kerep nguring-nguring Mas. Saya Mas, tapi saya iya. cecek ngono. Sing disai gak keliru cecek to Mas? Enggak Mas. Jadi saya buang sampah putung rokok di tempat sampah. Nanti kalau sudah istilahnya pas lewat Bukti. Kan aku urung rokok. Mau nih kok nono asbak mau. Tapi masih sampai sekarang saya kadang masih sering lupa. Jadi ya, tapi saya tetap coba sebisa mungkin saya buang putung rokok itu ya di sampah. Saya cecek terus saya masukin ke sak. Oh, berarti kesimpulannya kantongnya itu tempat sampah, guys. Iya. Dan di sini kita kumpulin sampah. Iya, gak apa-apa. Sebanyak-banyaknya kita. Iya. Nanti kalau kurang bisa pakai gini kok. Sarungnya nanti dimasukin situ juga. Gitu. Masya Allah, auratnya. Mas, ini kita ya Allah. loh, Mas loh. Jangan saru-saru. Auratnya Mas, Masya Allah. Iya. Sampai segitunya Mas ya. Ya itu kalau dulu saya itu dikasih Adam ini botol minuman yang kecil itu dulu botol itu dikasih gantungan Mas. Botol kasih gantungan. Dan kalau seandainya saya ngerokok itu ya kalau sudah selesai dimatiin ya masukin situ. Ya. Nanti kalau penuh disok. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya asbak portable. Jadi bukan cuma speaker portable tapi ada asbak portable. Jadi oleh ngerokok. Sapa sih sing ora oleh ngerokok, sing penting ngerti tempatnya, ngerti rendi gua sampahe. Oh iya Mas, kalau untuk anggotanya sendiri kan jumlahnya itu pertamanya yang gabung WCD Kudus sama yang Kresek itu berapa, siapa aja pemulanya, terus sekarang itu udah berapa sih jumlahnya yang ada di Kudus ini anggotanya? Kalau untuk relawan WCD sendiri sampai sekarang baru 18 ya. Cuma kita sekarang juga masih open relawan lagi gitu. Jadi target kita sebanyak-banyaknya. Ya. Terus begini Mas, untuk mungkin teknis WCD tahun ini. Jadi tahun ini emang kita sekarang ini kita sedang oprek relawan volunteer itu sendiri. Nah, karena karena Covid ini, nah jadi kegiatan kita ada 2 kegiatan. Nah, yang pertama adalah kegiatan kita tanggal yang kita sebelum tanggal 19 itu seminggu sebelum hari H, itu kita ada program pilah sampah dari rumah. Oh, berarti dipilah dulu dari rumah. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk memilah sampahnya di rumah, jadi bersih-bersih rumah, kemudian mereka memilah sampahnya, jadi sampah organik, anorganik. Nah, nanti mungkin kita lagi sedang menggodok ini Mas, mungkin nanti sampah-sampah anorganik itu yang layak jual itu akan dikumpulkan di satu titik. Nah, nanti di titik itu akan ada relawan kita
Yang menjemput. Iya, yang menjemput itu. Nah, sampah itu akan kita ambil, kemudian kita gunakan untuk mungkin kita jual untuk kegiatan sosial itu. Nah, itu untuk kegiatan 1 minggu sebelum hari H. Kemudian hari H-nya sendiri kita acaranya itu pencabutan banner-banner yang ilegal. Banner-banner ilegal di pinggir jalan itu. Kemudian juga cabutin paku yang ada di pohon. Sama kita clean up di sekitar jalan itu. Jadi kita memungutin sampah yang ada di sekitar situ. Di kegiatan kita seperti itu. Mungkin teman-teman lintas Kudus mungkin saat hari H mungkin mau meliput silakan. Oh iya, gitu. iya, Harusnya wajib sih. Gitu. Kegiatannya bagus. Nah, ya kan. Konten yang manfaat loh, Mas. Selama ini kita bikin konten itu tentunya yang bermanfaat, oke. Iya, benar. Tadi setuju ya, tanggal 19 kita diliput ya. Ya, tanggal 19 diliput ya. Oh, ngikut. Oke, aku alasannya aku nyoteng kok Mas, ngono. Iki tak jebet paku nih. Enggak, iki asli ya, iya. Asli aja nek aku di. Mbak ini sebenarnya nahan sesuatu loh, aku tahu lah, aku tuh peka kalau sama yang ayo bisik-bisik sama aku terus sama. Sesuatu dikit tuh agar sikut. Enggak. Agar emosi ini dikira. Jadi kayak gitu Mas. Jadi sekarang ini memang kita lagi oprek relawan. Kita juga ada posternya, mungkin nanti bisa di-repost ya Mas ya. Oh bisa. Itu bukan cuma yang ilegal, tapi yang expired. Percuma kalau seandainya expired ya sudah. Bodo amat kita cabut aja ngapain? Iya, mohon maaf kayak yang bekas kampanye gitu. Iya, nggak cuma bekas kampanye. Soalnya itu di setiap banner itu ada masa berlakunya. Contoh kayak seandainya entah beberapa bulan saya lupa itu, tapi kalau memang kayak gitu ya udah expired ngapain di situ? Kalau ya tahu bayar pajak kan udah selesai, bayar pajak lagi dong, kasihan pemerintah. Oh iya Mas, harapannya untuk masyarakat apa? Untuk siapa yang mewakili? Satu. Dari Mbak Distri sendiri harapannya untuk masyarakat mengenai WTC ini itu apa Mbak? Harapan saya buat teman-teman semua, kita tuh harus lebih peka sama sampah. Lebih peka sama sampah, tahu tempat buat buang sampah, tahu cara mengolahnya, tahu cara ngedaur ulangnya. Kalau kita nggak bisa buang ke tempatnya, tolong ditelan Mbak. Kita tuh harus kasihin ke yang bisa mengolahnya. Contoh aja ke Kresek Kudus. Itu aja sih. Walaupun nahan sesuatu Mbak Distri ini jawabannya tetap luar biasa loh guys. Kalau saya sendiri Usaha. sih. Mbak, Kalau saya sendiri sih. Harapannya untuk masyarakat mengenai WTC sampahmu itu juga bisa berguna buat yang lain. Contohnya saya sendiri sebagai penerima beasiswa kan ya. Jadi semua emang butuh proses. It's all about process, if progress over perfection. Jadi penting tepuk tangan guys. Jadi lingkunganmu juga harus dijaga gitu. Udah sih gitu aja. Kalau Mas Adam sendiri apa terakhir nanti Mas Adam harapannya? Harapannya apa? Terakhir ya? Mas Adam. Oh iya ya Mas Adam. Jadi kalau saya sih ya seperti teman-teman. Jadi sampah kita itu ya tanggung jawab kita. Tanggung jawab bersama ya. Iya. Jadi penduduk bumi. Jadi sebenarnya sampah itu awalnya itu bukan sampah. Kayak gini, kita udut nih, rokokan. Rokok udah habis kita buang ya. Sebenarnya kan itu kalau nggak kita buang ke lantai dulu itu kan masih bersih. Iya kan? Masih bersih kan? Maksudnya kamu nggak bakal malu untuk itu ngambuang ke tong sampah. Karena itu tipakmu dewe. Tapi coba bayangin kalau kita buang. Cecer ya. Cecer kan udah campur sama tanah, diinjek orang, kena telak tai, ya kan? Jadi lindungi Mas Adam. Nah, itu. Hati. Terus
maukah kita ngambil itu gitu kan? Kan nggak mau kan, Pasti udah kan jijik. Nah makanya kita emang harus mengolah sampah itu benar-benar dari awal, dari kita yang memakai, dari rumah sendirilah, dari rumah itu sendiri kita dimulai dari rumah, dari diri sendiri lah, dari rumah, dari hal terkecil lah, seperti itu. Sebenarnya sering Mas ya, kalau kayak gitu kan, saya punya gini kan, apa itu? pakai rokok terus tak masuk ke tong sampah, wong ngerti aneh Mas. Saya ini orang aneh karena hal-hal seperti itu. Berarti aku kalah kok Mas, nah, aku wong ngono iki wong aneh. Enggak, tapi aja aneh loh. Tapi pandangan orang-orang kebanyakan masyarakat Indonesia kalau seandainya saya punya kayak gitu kan, ada sesuatu yang beda, itu aneh gitu ya. Dan saya sering bersentuhan sama orang asing, sama bule. Ketika saya melakukan hal seperti itu, mereka bertanya kepada saya, apakah semua orang Indonesia seperti itu? Yo, saya tambah ngeluh deh nih, ojo. Jadi seperti itu ya. Jangan pernah menyalahkan, melihat sesuatu orang yang beda itu menjadi orang yang aneh. Dibedakan gitu ya. Ya. Kalau pesan saya, sebagus-bagus manusia adalah manusia yang berguna. Kalau kamu tidak berguna untuk orang tua kamu, setidaknya kamu itu harus berguna untuk lingkungan kamu. Oke, harapannya itu Mas. Untuk lingkungan, untuk alam, untuk dunia. Sudah. Bisa geser sama Mas Ersa. Kalau menurut saya, kita sebagai pemuda, sebagai generasi pemuda itu adalah agent of change atau agen perubahan. Ya, perubahan. Seharusnya itu kita adalah generasi yang menjadikan dunia itu menjadi lebih baik gitu loh Mas. Agen perubahan tapi yang berubah menjadi lebih baik. Jadi misalnya kita tuh sebagai muda itu menjadi solusi. Jadi misalnya ada orang tua yang misalnya masih membuang sampah sembarangan, itu tugas kita yang mengedukasi gitu Mas. Terus saya juga ingin mengajak teman-teman saya yang mungkin bukan senasib yang mungkin belum itu ya keterima di mana-mana gitu ya. Terus kan waktu masa pandemi gini kan ya walaupun yang sudah diterima di universitas pun sekolahnya mesti daring, masih di rumah itu kan. Nah, berarti kan masih bisa mengikuti kegiatan WCD 2020 ini. Jadi ya. Jadi saya ngajak semua teman-teman yang seperti saya ini yang mungkin yang daripada di rumah lintang-luntung nggak jelas, mending ikut WCD aja gitu. Oke. Kalau Mas Umar sendiri, harapan dan pesannya untuk masyarakat soal WTC ini apa Mas? WCD ya, WTC udah hancur Mas, WTC. Wah, ini yang terakhir kudune sing berkesan iki. Iya, beban aku. Iya. Oke, jadi gini Mas, kita kan sebenarnya ini di dunia ini kan kita pendatang. Kita kan makhluk surga yang sedang jalan-jalan berlibur ke bumi. Tumben Mas. Kan katanya lagi waras. Nabi Adam dulu kan katanya itu hidupnya di surga. Dia jalan-jalan ke bumi akhirnya beranak pinak menjadi kita di sini. Jadi kita di sini kan jalan-jalan. Intinya itu jalan-jalan kemudian. Karena kalau kita merasa bukan makhluk bumi, berarti kita harus menjaga karena itu bukan tempat kita. Dan kita harus jaga bukan hanya untuk diri kita. Karena yang kita lakukan ini akan berefek sangat jauh untuk anak-anak generasi yang ada di bawah kita. Jadi kalau yang kita lakukan hari ini baik, insya Allah anak-anak kita generasi yang akan datang juga akan mendapatkan hal yang baik dari yang kita lakukan. Akan menikmati kebaikan dari yang kita lakukan. Ya, pun sebaliknya. Makanya WCD ini sebagai langkah awal kita untuk memberikan legasi peninggalan yang baik untuk anak-anak kita ke depan supaya bumi ini bisa menjadi baik, bisa menjadi layak untuk ditempati gitu. Oke, bukan hanya rumah yang layak huni, tapi bumi juga kembali layak huni ya guys. Iya, kontrakan kita layak huni Mas. Kita kan kontrak di sini. Gitu, oke. Mungkin itu saja. Kalau pesan saya sendiri untuk Raberlintas Kudus sebelum kita akhiri acara ini, pokoknya intinya kita harus sadar sendiri mulai dari hal yang kecil untuk buang sampah sebenarnya kecil ya. Kita pasti tiap di rumah rata-rata udah punya tempat sampah gitu Mas ya. Buanglah sampah itu sesuai dengan tempatnya.
Dari hal yang kecil itu nanti itu akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau hal yang luar biasa itu bisa dijadikan suatu kegiatan seperti halnya WCD dan kresek ini guys. Jadi itu pesan dari saya. Terima kasih untuk kedatangannya yang pertama dari WCD ini ya Pak Angel ya. WCD dan kresek komunitas ya Mas ya. Terima kasih, jangan kapok-kapok untuk kesini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampah mbok yo sing solutif ngono lho guys. Era Mas. Nyampah mbok yo sing solutif. Oke.